Asiknya. Gini aja udah seneng ya. Kalau orang tuh sayang sama burung, hobinya ngerawat burung, gini aja udah seneng. Padahal ya tiap hari harus rutin buangin kotorannya, bersihin kotorannya, ngasih makan. Orang itu kalau nggak hobi ngerawat burung pasti mikirnya, wah ngapain itu, kerjaan seperti apa itu ya, nggak penting, buang-buang waktu aja, buang-buang duit dan buang-buang waktu itu kan ya. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore, selamat ngeteh ini ya. Jadi kali ini aku ngeteh karena sudah cukup banyak ngopinya seharian ini. Tadi banyak tamu yang datang ya, tamu ada yang silaturahmi, ada yang konsultasi, ada yang beli produk gitu kan. Jadi cukup banyak, setiap ada tamu ngopi, ngopi. Oke lah, jadi sekarang ngeteh aja. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, ya harian ya yang kita lakukan seperti ini, khususnya untuk orang-orang yang hobi merawat burung. Ini kan kita sudah ngerasain kebahagiaan ya. Maka istilahnya itu ciptakanlah kebahagiaan dengan versimu sendiri ya. Jadi versi saya itu bahagia ya seperti ini gitu ya teman-teman. Ya ada sebagian orang itu kan dia bahagia kalau dia mungkin naik mobil mewah, naik motor Harley gitu ya, terus dia bisa konvoy dan sebagainya ya. Kalau aku ya, khususnya aku dan mungkin juga ya, sama seperti mana yang teman-teman rasakan sebagai apa ya, penikmat ocehan gitu, pasti ya sama. Jadi nikmatnya ya seperti ini kalau bisa bercengkrama dengan burung. Tapi teman-teman ya pengen juga ya kalau ada rezeki beli motor Harley ya. Kayaknya keren juga gitu ya. Naik motor Harley, bawa murai batu gitu. Wah, asik gitu ya. Jadi pusat perhatian itu nanti ya. Mantap lah ya, diaminin aja. Nanti kalau sudah ada rezeki ya beli motor Harley ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bahas soal penjemuran. Kalau di video-video sebelumnya saya kan sudah membahas tentang pengembunan dan juga mandi untuk si supersonik ya. Ini kan settingan supersonik, mulai aku cari enaknya di mana. Nah sekarang yang mau aku bahas itu soal penjemurannya. Oke teman-teman, untuk penjemuran si supersonik itu aku berikan tiap hari rutin ya, tiap hari, dan aku berikan itu dari sejak munculnya sinar matahari. Dimana kalau di lokasi tempatku ini teman-teman, kalau pas di depan rumah atau di belakang itu nggak kena sinar matahari. Jadi harus jalan sedikit keluar dan harus ditungguin gitu ya. Itu ada tempat yang lokasinya itu kena sinar matahari pagi ya. Kalau di tempatku ini sinar mataharinya siang ya, sekitar jam 9 ya kan. Itu sebenarnya masih pagi, masih bisa juga untuk penjemuran. Cuman jadi gini, poin untuk penjemurannya si supersonik ini adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan, untuk mempertahankan kestabilan birahi dia ya. Maka saya harus cari sinar matahari pagi yang masih kuning itu loh. Masih kuning itu ya, masih pagi-pagi banget itu. Nah, sinar matahari pagi ini diyakini selain dia kayak akan penyerapan vitamin D nantinya, dan juga untuk sistem metabolis dia gitu ya. Ini juga akan membantu untuk apa? Kestabilan birahi burung itu. Karena apa? Diyakini untuk sinar matahari pagi itu bisa untuk menyuburkan hormon testosteron gitu loh teman-teman. Ya, itu kalau di pelajarannya seperti itu. Maka saya berikan itu
Ya, alasannya kenapa harus pagi? Ya itu tadi, karena untuk up birahi. Saya harus mempertahankan dia tetap dapat birahi. Karena tipe burung seperti mana si supersonik dengan karakter yang temperamen burungnya itu ya. Udah paham kan ya? Kalau burungnya itu temperamen ya. Jadi karakternya memang seperti itu. Ya, biar dia tampilnya enak, biar dia tampilnya rapih, biar dia itu tidak banyak gerak yang berlebihan, yang geraknya harus numbur. Ya maka itu saya harus up untuk birahinya. Gitu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, kita itu kan memelihara burung murai batu itu kan apa yang mau kita terapkan, settingan pakan kah atau rawatan itu kan menyesuaikan di setiap burung masing-masing ya. Ya kan? Nah, kita lihat kita ini kan untuk urusan burung ini supaya burung itu fighter, nampil di lapangan, punya semangat tarung yang kuat, istilahnya seperti itu. Nah, kita kan sebenarnya memelihara poinnya itu adalah birahi dan emosi, ya dasarnya tetap birahi dulu, ya kan? Sering aku ungkap di konten itu, kita ini melihara burung itu seolah-olah kita nyeting birahinya. Kita naikkan atau kita turunkan, itu aja loh. Salah satu kita ambil kan ya. Kalau untuk ukuran emosi, itu kan karakter, ya kan? Maka yang perlu kita imbangi adalah di birahinya. Karena si supersonik itu karakternya burungnya temperamen, maka birahinya ini ya memang aku upayakan, harus diupayakan gitu loh ya, untuk menstabilkan birahi dia. Kalau dia itu kurang birahi, kemungkinan besar dia pasti akan numbur ya. Numburnya itu nanti materinya patah-patah seperti itu, karena dia terlalu emosi nantinya. Emosinya yang terlalu tinggi, birahinya kurang. Gitu loh. Maka untuk mengimbanginya yaitu up birahinya. Caranya yaitu tadi, salah satu dari cara itu tadi yaitu menjemur dia itu di pagi hari. Dan penjemurannya si supersonik ini nggak lama teman-teman. Itu cuman 1 jam. Sebenarnya burung juga itu waktu dijemur itu, kalaupun saya jemur itu lebih dari 1 jam, anggap aja 2 jam, saya pastikan si supersonik nggak akan mangap. Saya pastikan itu. Jadi kalau kita itu menjemur burung, mencari settingan burung dengan patokan burung itu dijemur tuh nunggu dia mangap baru kita turunkan ya. Ya itu menurut saya sih ya nggak 100% benar gitu loh ya. Jadi ya kalau untuk patokannya harus nunggu mangap, saya jamin si supersonik itu 2 jam walaupun nggak dari pagi dia nggak mangap, saya jamin itu. Ya, jadi kan nggak bisa itu jadi patokan ya. Maka biar kita ketemu untuk ini pasnya gimana nih ya. Jadi kita tuh jangan pusing hanya dengan teori tentang berapa jamnya, kapan waktunya. Nah, itu jangan hanya itu saja, tetapi cobalah kamu main feeling ya. Coba hayati, coba jiwai untuk kamu supaya tahu, oh burungku itu karakternya begini. Kalau burung itu cenderung karakternya itu temperamen, emosinya gampang meledak-ledak, ya kamu harus imbangi dengan birahinya. Birahinya harus di up. Gitu loh ya, pengertiannya seperti itu. Nah kalau burung itu cenderung dia itu kok birahinya yang tinggi, kamu upnya di emosi. Emosinya bagaimana? Ya seperti mana penjemuran kerodong, seperti itu kan juga untuk up emosi teman-teman. Iya enggak? Gitu ya. Oke. Jadi saya upayakan untuk menstabilkan birahi dia itu lewat penjemuran ini. Jadi saya nggak up di pakan ya. Kan juga bisa ya up birahi itu dengan pakan. Ya, pakai kroto kah atau pakai jangkrik ditambah kah, itu juga bisa. Cuman kan kita harus tahu. Teman-teman udah tahu alasannya kenapa, ya kan? Supertonic itu masalahnya apa?
PR-nya Om Sanda untuk supersonik sudah tahu kan? Kalau belum tahu, nanti lihat videonya sebelumnya itu seperti apa. Maka supaya lebih enak, lebih bisa memahami video-video Om Sanda itu, kamu harus mengikuti dari awal. Gitu lah ya. Oke lah. Jadi mungkin itu aja lah teman-teman ya untuk masalah penjemuran. Jadi yang ini kan pertanyaan juga cukup banyak. Dari teman-teman itu banyak lah ya pertanyaan itu soal penjemurannya si supersonik itu bagaimana. Jadi penjemuran seperti itu, saya berikan penjemuran itu dari sejak pagi hari, pagi banget lah. Kalau di sini tuh aku bisa dapatkan sinar matahari pagi itu sekitar jam 6 lewat 10 lewat 15 lah. Itu saya dapat sinar matahari, nanti saya jemur itu pokoknya 1 jam, ya kan? Seperti itu. Yang alasannya kenapa harus sinar matahari pagi ya. Dan gini teman-teman, saya berikan sinar matahari pagi itu sudah apa ya, terusan dengan pengembunannya. Jadi saya nggak pindah-pindah, cuman saya aja yang pindah burung itu ke tempat dimana nantinya dia diembun dan lanjut ke penjemuran. Karena kalau di tempatku ini mungkin untuk ngembunin bisa, ya kan? Cuman masalahnya untuk sinar mataharinya yang nggak dapat, gitu loh. Maka saya harus bawa keluar dulu, ya, jalan dulu, pindah tempat samping rumah itu, pengembunan, lanjut penjemuran, gitu ya. Enaknya saya tuh senang sekali sama burung-burung masteran. Jadi gini teman-teman, saya tuh kenapa kok punya banyak burung masteran, sedangkan sebenarnya dengan supersonic MP3 itu aja sudah cukup. Nah itulah bedanya teman-teman, orang yang memang hobi pelihara burung dengan orang yang hanya hobi lomba burung. Kalau orang hobi lomba burung, dia nggak mau tahu, ngertinya pokoknya lomba, ya sedikit aja untuk mengetahui tentang bagaimana settingannya, ya karena itu tadi juga kan harus dipikirkan soal nantinya dia supaya bisa kerja maksimal. Tetapi untuk tetek bengeknya, untuk masalah materi dan sebagainya, itu mereka itu kadang-kadang nggak ngerti, taunya pokoknya gantang. Nah bedanya itu kalau orang yang memang dasarnya hobi pelihara burung, ya kan ribet juga teman-teman ya. Ini burung-burung kecil seperti ini, mana banyak lagi kan. Dan mungkin kalau teman-teman mengikuti channel Om Sanda dari 5 tahun yang lalu ya, di situ dimana Om Sanda upayakan burung yang rusak, burung yang orang anggap ini nggak penting, burung yang orang anggap itu burung yang sulit nantinya, nggak kepikiran lah orang itu kalau burung ini bakal nanti jadi burung bagus, ya kan. Saya pernah bahas itu ya. Saya pernah upayakan satu burung yang saya kasih nama Umpamane, yang sampai saat ini pun burung itu juga masih ada teman-teman. Ya ada itu burungnya. Jadi sekarang itu yang punya namanya Dona, dan burung itu juga masih aktif untuk dilombakan dan juga sering juara. Saya punya banyak burung masteran. Indigo punya, indigo itu yang burung Afrika itu loh, burung apa? Burung parasit itu, ya. Yang suaranya kayak gereja itu punya, kapas tembak punya, wah banyak lah pokoknya. Nah terus sekarang ini banyak lagi nih. Pokoknya kalau orang sekitar rumahku ya itu udah paham lah. Kalau saya, apalagi teman-teman yang dekat dengan saya untuk soal perburungan ini ya, dia pasti paham. Saya itu kalau sudah fokus main burung pasti, khususnya untuk murai batu nih ya, pasti punya banyak burung masteran. Kenapa? Satu, selain memang untuk pemasteran ya kalau burung aktif kan juga terkadang tuh bisa dikatakan juga butuh nggak butuh teman-teman ya, karena pengertiannya bukan untuk pemasteran tapi untuk pendamping, ya kan. Orang tuh biasanya kalau kebanyakan orang nih biar nggak ribet, dia itu punya burung yang aktif lomba. Kalau burung itu mabung baru dia belanja masteran. Tapi kalau sudah aktif, burung itu akan dijual kembali. Dengan alasan apa? Supaya nanti burung masteran itu juga tidak mengganggu.
Karena memang ada teman-teman burung yang dia itu nggak bagus kalau dirawat banyak burung. Bukan hanya dengan burung murai batu, tetapi juga dengan burung-burung masteran. Maka alasan mereka menjualnya seperti itu. Nah, kalau aku itu, kenapa aku suka punya banyak burung masteran seperti ini gitu ya. Biasanya gini nih aku juga goda-goda teman-teman. Saya kasih kaca gitu kan. Saya seneng aja gitu. Ini sebagai pelampiasan. Nah, maksudnya apa? Kalau burung ini nggak ada burung-burung masteran nih ya, saya pasti akan bermain dengan sugesti ya. Akhirnya ini nanti gatel tangan ini pengennya ngolah burung. Akhirnya kalau burung yang aktif lomba diolah kan malah jadi masalah, ya kan? Jadi makanya untuk di otak-atik itu ya burung-burung masteran seperti ini. Dan ingat, saya beli burung masteran seperti ini dalam keadaan ya sebagian ada burung jadi, sebagian juga burung bahan teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Yang tadinya burung ini nggak bisa dipetet, sekarang bisa dipetet, ya kan? Yang tadinya aku beli burung itu dari trotol apa masih abu-abu gitu kan, ya itu udah jadi baret merah. Ini dari anakan, ya. Tuh. Ini dari tempatnya Muali itu. Nah ini apa Sogon? Sogon juga dulunya nggak petetan, sekarang petetan. Kalau orang sini aja udah paham ya. Pokoknya masteran, burung-burung yang aku rawat jadi burungnya yang enak ya. Burungnya pasti ngonslet-ngonslet. Terus nggak bakal dijual gitu loh. Karena akan sulit teman-teman. Mereka itu cuma nunggu waktu Om Sada bosen aja baru ya. Kalau bosen tuh kadang-kadang ya udah, nih aku bosen untuk kamu aja gitu. Gitulah ya. Oke lah, gitu aja teman-teman. Selamat sore ya. Sukses selalu.